mulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, mari sama-sama kita ambil buku tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 mengenai pertumbuhan hewan. Dibuka halaman 129. Nah, sebelumnya Bunda mau tanya sama kalian, apa sih yang biasanya kalian makan? Nah, pasti kalian biasa makan nasi, telur, tahu, tempe, ada yang makan daging, ikan, sayuran, buah-buahan, dan pasti biasa minum susu. Nah, tahu tidak nak, makanan dan minuman tersebut dihasilkan dari hewan dan tumbuhan. Nah, salah satunya telur. Telur dihasilkan dari hewan ayam. Nah, ayam mengalami proses pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Ya, tubuh ayam mengalami perubahan selama pertumbuhan. Apa aja ya tahapan perubahannya? Yuk kita simak sama-sama. Apa aja ya tahapan perubahan tubuh ayam? Yuk kita simak sama-sama. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam menetas setelah dirami induknya selama 21 hari. Telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam berukuran kecil dan berbulu lembut. Anak ayam mengalami pertumbuhan sehingga menjadi ayam dewasa. Berat, panjang, dan tinggi anak ayam makin bertambah. Bulu ayam juga mengalami perubahan. Anak ayam yang baru menetas sulit dibedakan antara ayam jantan dan betina. Setelah dewasa, kalian tentu dapat membedakan ayam jantan dan betina. Ayam betina berjengger kecil dan bulu ekornya tidak panjang. Sebaliknya, ayam jantan berjengger besar, bulu ekornya panjang dan bertaji, atau bagian kakinya runcing. Demikian perubahan pertumbuhan tubuh ayam yang kita simak sama-sama. Dimulai dari telur, lalu telur menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Nah, setelah kita melihat video pertumbuhan dan perkembangan ayam sambil dibuka bukunya, sekarang kita kembali buka bukunya. Halaman 151. Kita akan mempelajari tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan kupu-kupu. Yuk kita simak sama-sama videonya. Mempelajari daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu terdiri atas 4 tingkat: telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Daur hidup ini dimulai dengan telur yang dikeluarkan oleh kupu-kupu betina dewasa. Telur tumbuh menjadi larva atau ulat. Ulat ini sangat aktif dan memakan banyak makanan. Ulat tumbuh besar dan berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong menggantungkan dirinya pada ranting tanaman dan membentuk cangkang keras di sekeliling tubuhnya. Banyak perubahan terjadi di dalam kepompong. Akhirnya, kupu-kupu dewasa keluar dari dalam kepompong. Nah, setelah kita melihat tahapan pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu, sekarang kita buka kembali bukunya di halaman 157. Akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan katak sambil melihat videonya. Yuk kita simak sama-sama. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur menetas menjadi berudu. Berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor akan memendek dan katak bernafas dengan paru-paru.
Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, kita ulang untuk daur hidup katak. Yang pertama, katak bertelur. Telur menetas menjadi berudu. Lalu tumbuhlah kaki. Berudu berkaki menjadi katak berekor. Dan menjadi katak dewasa. Selamat belajar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan nyamuk dan lalat. Sebelumnya, dibuka halaman 161 sampai 162. Sambil disimak juga videonya. Daur hidup nyamuk. Yang pertama, telur nyamuk. Telur nyamuk menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik menjadi pupa. Lalu menjadi nyamuk dewasa. Dan nyamuk dewasa bertelur. Itulah daur hidup nyamuk. Selamat belajar. Mari sama-sama kita belajar daur hidup lalat. Yang pertama, telur. Telur lalat berubah menjadi larva atau belatung. Larva berubah menjadi pupa, lalu menjadi lalat dewasa. Kemudian lalat dewasa bertelur. Ya, jadi itulah daur hidup lalat. Nah, setelah kalian melihat daur hidup lalat, sekarang Bunda mau tanya sama kalian. Kalian tahu nggak sih kalau lalat ternyata suka hinggap di tempat yang kotor? Misalnya sampah. Dan juga lalat suka hinggap pada makanan. Nah, makanya kalau kalian punya bekas makanan, Setelah kita melihat pertumbuhan hewan yang berkembang biak dengan bertelur, kita juga akan melihat pertumbuhan hewan yang berkembang biak dengan melahirkan, yaitu kucing, kuda, dan kura-kura. Nah, Bunda akan perlihatkan kepada kalian tahapan perubahan pertumbuhan kucing sambil kalian simak juga di halaman 136 sampai 137. Pertumbuhan dan perkembangan kucing. Kucing adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak kucing dilahirkan oleh induknya. Ketika lahir, ukuran tubuh anak kucing kecil dan berbulu halus. Makin lama, tubuh anak kucing makin besar dan bulunya makin lebat. Kucing memiliki 3 macam indera istimewa. Indera penglihat, pendengar, dan peraba. Mata kucing dapat melihat dengan baik meskipun berada di tempat redup atau agak gelap pada malam hari. Pendengaran kucing sangat tajam karena daun telinganya mampu menangkap getaran bunyi sebanyak-banyaknya. Kucing juga memiliki kumis yang panjang dan kaku sebagai indera peraba yang sangat peka. Hewan apa lagi ya yang melahirkan selain kucing? Nah, ternyata ada hewan kuda. Kuda memiliki ciri yang sama dengan kucing. Kuda berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Nah, anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Nah, kalian lihat video ini sambil buka halaman 141. Nah, ini ada kuda yang melewati kayu. Nah, kalau di buku, kuda yang melewati papan. Nah, ternyata kita juga dapat menirukan gerak itu dengan bermain lompat tali. Nah, itu ada 2 anak yang bertugas memegang tali, 1 anak yang melompat. Nah, ketinggian karet ditambah sampai batas yang dapat kalian lompati. Nah, kalau yang lompati sudah menyenggol tali, ia berganti peran menjadi pemegang tali. Ternyata, dari kalian mempunyai kemampuan yang berbeda-beda saat melompat. Nah, iya, pasti ada yang bisa
melompat setinggi pinggang, setinggi bahu, dan ada juga yang sampai kepala. Nah, kalian sudah pernah belum bermain lompat tali bersama teman? Dan bagaimana perasaan kalian setelah bermain lompat tali? Pasti sangat menyenangkan ya. Nah, tadi Bunda Ida bilang ada yang bisa lompat setinggi pinggang, setinggi bahu, dan ada juga yang sampai kepala. Walaupun demikian, kita harus tetap menghargai dan menyayangi teman, karena tanpa kerjasama, kita tidak bisa bermain lompat tali. Nah, ternyata sikap menghargai dan menyayangi, serta tidak bertengkar dengan teman, termasuk pengamalan sila kedua. Nah, ternyata ketika kalian bermain lompat tali, ada teman kalian yang gak bisa. Terus ada juga teman kalian yang ngejek. Apa ya yang kita lakuin ketika melihat teman yang mengejek teman lain? Pasti kita nasihatin kan? Gimana ya caranya? Nah, sebelumnya ternyata menasihati itu sama dengan menyampaikan kritik. Nah, kalian bisa lihat di buku halaman 155. Yang pertama, sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik untuk menjaga perasaan yang kita kritik. Nah, yang kedua, mengkritik tidak boleh di depan orang banyak. Supaya apa? Supaya orang yang kita kritik tidak malu. Dan kalau misalnya dia udah malu, dia pasti nggak mau dengerin kita. Dan yang ketiga, mengkritik tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Supaya apa? Supaya teman yang kita kritik nggak marah sama kita. Yang keempat, mengkritik tindakannya bukan orangnya. Nah, kalau misalnya dia suka ngejek, nah kamu bilang sama dia, aku nggak suka kamu suka ngejek teman kita. Jadi bukan orangnya yang kamu nggak temenin, tapi kamu nggak suka sama tindakannya. Yang kelima, lakukanlah dengan tersenyum. Nah, kalian kalau mau ngasih tahu atau menasihatin teman kalian, kalian harus dengan senyum. Kalau kalian marah-marah, ya tadi teman kalian gak akan mau dengerin kalian. Yang keenam, akhiri dengan kesimpulan. Nah, kalian harus kasih tahu alasannya. Kamu jangan ngejek teman kita. Kenapa sih? Kenapa emang aku gak boleh ngejek? Nah, karena itu tuh gak bagus, gak baik. Jadi, kalian tuh ngasih tahu juga. Kalian tuh mau ngomongin apa. Kasih alasannya juga. Gitu. Nah, ternyata ada hewan yang hidup di darat dan ada hewan yang hidup di air. Apa ya contoh hewan yang hidup di air? Ya, contohnya adalah ikan. Nah, kalian bisa simak videonya sambil melihat buku kalian halaman 147 dan 148. Nah, ikan ada yang biasa kita makan dan ada juga ikan yang biasa digunakan untuk hiasan. Nah, berdasarkan airnya, ikan dibedakan menjadi 3, yaitu ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Simak videonya ya. Berdasarkan airnya, ikan dibedakan menjadi 3. Ada ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Ikan air tawar biasanya terdapat di sungai, danau, atau kolam. Ada ikan mujair, ikan emas, ikan gurame, ikan gabus, dan ikan lele. Yang kedua, ada ikan air payau. Biasanya ada di muara sungai. Ada ikan tawes, bandeng, dan kerang. Ikan air laut adalah ikan yang hidup di laut. Ada ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan teri. Ikan laut biasanya ditangkap oleh nelayan. Ada juga hewan laut yang berukuran sangat besar, misalnya paus dan ikan hiu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dan karena kita sudah selesai, mari sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Tetap semangat ya dan selalu jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.